Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai persiapan PAT untuk besok. Kalau yang sebelumnya kalian sudah simak mengenai luas segitiga, koordinat kutub dan kartesius, ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai grafik, kemudian baris deret geometri dan juga pertumbuhan peluruhan. Nah, langsung saja untuk grafik trigono itu, insya Allah saya nggak akan terlalu banyak yang hitungan atau yang ribet-ribet, lebih ke teori aja, teori sederhana ya. Jadi untuk grafik sin yang biru nih, kemudian yang cos yang hitam, dimulai dari 1, kemudian 0 dan 1, 0, 1 ya. Pasti kamu sudah catat juga sebelumnya. Kalau cos mulai dari 1, kalau sin mulai dari 0 ya, seperti ada gunung, ada lembah, seperti itu. Nah, harus kamu tahu ini, amplitudo, periode, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Amplitudo itu adalah setengah dari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Berarti kan setengah dari, nah untuk grafik sin dan cos ini 1, 2 ya. Setengah dari 2 yaitu 1. Kemudian periode. Nah, periode adalah ini. Jadi dia harus kembali lagi 0, 80, 270, 360 ya. Jadi hitungannya satu periode itu ada 1 lembah dan 1 bukit gitu. Jadi di sini kan nilainya ada 360 ya, 360 atau 2pi seperti itu. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi di sini adalah nilainya 1 dan nilai minimumnya, nilai terendahnya adalah negatif 1. Oke, seperti itu. Nah, nanti untuk jenis soal-soal yang mungkin nanti akan keluar, saya waktu itu pernah kirimkan link atau di Word ya kalau nggak salah waktu itu tentang pembahasan grafik. Nah, itu dibaca-baca lagi juga. Oke. Nah, kemudian barisan dan deret geometri. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya. Jadi kalau geometri itu artinya rasionya yang tetap ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan dimulai dari 2, habis 2, 6, habis 6, 18, habis 18, 54. Nah, di sini rasionya tetap yaitu 3 karena dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, berarti rasionya tetap yaitu 3. Nah, di sini ada rumus-rumus yang biasa dipakai untuk suku ke ya, rumusnya A kali R pangkat N kurang 1. Untuk Sn rumusnya ini, jadi ada 2. Yang di sebelah kiri ini dipakai kalau R-nya lebih besar dari 1. Kalau yang ini dipakainya untuk nilai R-nya kurang dari 1. Ya, jadi kayak misalkan setengah atau sepertiga, kita pakai yang ini. Nah, kemudian ada jumlah deret hingga. Rumusnya A per 1 min R ketika nilai R-nya di antara min 1 sampai 1. Tetapi kalau nilai R-nya lebih besar sama dengan 1, nah maka S hingganya adalah T hingga. Kemudian untuk nilai S hingga sama dengan negatif T hingga ketika nilai R-nya kurang dari sama dengan 1. Itu ya. Oke, setelah ini kita bahas ke pembahasan soalnya. Kalau mau di screenshot silahkan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita bahas ya untuk soal-soal yang akan keluar di PAT nanti. Tapi tentu saja angka-angkanya akan sedikit berubah. Di sini ada 150, 25 dan seterusnya. Tentukan suku pertama. Jelas suku pertama adalah yang pertama itu 100. Rasionya ya, yang paling mudah adalah U2 dibagi U1. U2 dibagi U1 berarti 50 dibagi 100. Diperkecil 1/2. Kemudian suku ketujuhnya, suku ketujuh. Nah, berarti kan U7 ya. U7 itu adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Berarti A-nya kita masukkan yaitu 100, R-nya kita masukkan adalah setengah, N kurang 1. N kurang 1 berarti kan 7 kurangi 1 ya, yaitu 6. Berarti kan sama aja 100 dikali setengah pangkat 6, itu 1/64 ya. Nah, ini bisa kita sama-sama bagi 4 aja ya. Berarti 25/16. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya jumlah 5 suku pertama. Nah,
Karena ini rasionya setengah, maka kita pakai rumusnya yang Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 min R. A nya masukkan 100, 1 dikurang R nya kan setengah pangkat N, setengah pangkat 5 berarti kan. Setengah pangkat 5 itu 1/32, langsung aja ya, dibagi 1 dikurang setengah, berarti kan 100, kemudian 1 dikurang 32 kali 1, 32 kurang 1, 31/32, dibagi 1 dikurang setengah itu setengah. Oke. Nah sehingga berapa nih? Kan dibagi itu dikali terus dibalik ya, berarti kan sama aja 3100/32 dibagi 1/2 atau dikali 2/1 ya, berarti ini coret sisa 16 ya, 3100 dibagi 16 bagi, atau diperkecil sendiri ya, udah sampai sini aja. Oke. Yang penting kamu tahu pemahaman cara penyelesaian soal ini. Oke, kemudian nomor 2, diketahui deret geometri suku ke-3, 12, suku ke-5, 48, menentukan suku ke-2 dan jumlah 4 suku pertama. Nah, jadi di sini kan kita belum tahu A-nya berapa, R-nya berapa. Kita cari dulu dari mana? Dijabarin. Suku ke-5 berarti U5, berarti kan A kali R pangkat 4 ya, berkurang 1. Itu 48. Terus U3 berarti A kali R pangkat 2 sama dengan 12. Nah kalau ini tuh dibagi gitu, jadi A nya habis, R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 kan R pangkat 2 ya, sama aja dia dikurang pangkatnya, 48 dibagi 12 itu 4, sehingga nilai R nya adalah 2. Kemudian kita cari A dengan substitusi aja ya, kan kita punya A kali R pangkat 2 itu adalah 12, A dikali 2 pangkat 2 itu 12, berarti A kali 4 sama dengan 12, berarti A nya sama dengan 12 bagi 4 yaitu 3. Oke. Kemudian yang dicari adalah suku kedua, berarti U2 sama dengan A kali R pangkat 1 ya, berarti A nya 2, A nya 3, R nya 2, pangkat 1 berarti 6. Kemudian jumlah 4 suku pertama berarti S4. Nah, rumusnya A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Substitusi A nya 3, R nya 2, pangkat 4 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. Dari 3, 2 pangkat 4 kan 16, kurang 1, 15 ya. Per 1, berarti 40. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah dereta hingga dari 18 tambah 6 tambah 2. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus dereta hingga karena nilai R-nya itu 6/18 kan 1/3. Dan R-nya 1/3. Jadi kita pakai rumus yang S hingga ya, yaitu A dibagi 1 min R. Nah, nilai A-nya ini 18 dibagi 1 dikurangi 1/3. Nah, 1 dikurangi 1/3 itu kan 3 kali 1 3 kurang 1 berarti 2/3 ya. 18 dikali dibalik 2/3 itu dibalik 3/2. Berarti 18 bagi 2 itu 9, dikali 3 adalah 27. Oke, seperti ini. Ya, semoga paham. Nah, kebetulan kemarin juga sempat ada soal yang berkaitan dengan amuba. Saya jelaskan deh seperti ini. Jadi kalau yang berkaitan dengan amuba itu UN-nya rumusnya itu A dikali R pangkat N. Tidak usah dikurangi 1 ya. Jadi misalkan pertama ada 5 amuba. Nah, dia membelah diri setiap 2 menit misalkan. Menjadi 2 ya, menjadi 2. Nah, pertanyaannya banyak amuba setelah 8 menit. 8 menit berapa? Nah, berarti kan yang pertama ada berapa? 5 amuba. Nah, karena dia membelah diri menjadi 2, maka rasionya adalah 2. Nah, kemudian N di sini adalah berapa kali dia membelah. Nah, tadi kan 8 menit, sementara dia membelah setiap 2 menit, berarti 8 dibagi 2, yaitu 4. Nah, berarti 5 kali 2 pangkat 4, 16. Berarti dia menjadi 90 amuba.
Nah, kalau kemarin kan kamu banyak yang satu persatu ya. 2 menit pertama, 2 menit kedua, 2 menit ketiga, dan seterusnya. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Oke? Ya, semoga paham ya. Silakan di screenshot. Setelah ini kita masuk pertumbuhan peluruhan. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke pertumbuhan dan peluruhan dan juga bunga sedikit ya. Jadi ada pertumbuhan, peluruhan, dan juga bunga. Dibagi menjadi dua ya, ada linear, ada eksponensial. Linear itu adalah secara tetap. Kalau eksponensial itu secara tidak tetap. Oke. Kemudian ini ada rumus-rumusnya. Kalau linear itu P0 dalam kurung 1 ditambah N kali B. Kalau eksponensial, P0 dalam kurung 1 ditambah B pangkat N. Jadi ada pangkatnya. Nah, kalau peluruhan sama, tapi dia dikurang. Tuh, ini juga dikurang ya. Kemudian untuk bunga tunggal dan majemuk itu sebenarnya sama seperti pertumbuhan. Cuma di sini kita pakai simbol MN aja ya. Artinya pinjaman atau tabungan. Nah, di sini P kita ganti M. Jadi MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah N kali B. Sementara yang majemuk MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah B tutup kurung pangkat N. Nah, untuk contoh sehari-harinya, kalau pertumbuhan linear itu karena kenaikannya tetap, misalkan tinggi pohon gitu ya. Eksponensial contohnya jumlah penduduk. Kemudian peluruhan contohnya penurunan harga barang. Kemudian eksponensial contohnya penyusutan bahan radioaktif. Kemudian untuk bunga contohnya bisa tabungan ataupun pinjaman di bank atau di keuangan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke contoh untuk pertumbuhan dulu ya. Tinggi pohon awal itu 50 cm. Tingkat pertumbuhannya 10% per tahun, maka tinggi pohon setelah 2 tahun. Nah, jelas kita gunakan yang PN ya. Sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah N kali B. Berarti awalnya berapa? 50 ditambah 1 N setelah 2 tahun kan. Jadi kalau langsung 2 tahun ya 2 tahun. Kecuali kamu dalam bentuk tahun ya kamu kurangi antara yang tahun sekarang dengan tahun yang awal. Kemudian B-nya 10% per tahun. 10% berarti kan 0,1 ya, 0,1 atau 0,10. Sehingga 50 1 ditambah 0,2 kan. Jadi 50 1,2 berapa? 60 ya. Oke. 60 cm. Kemudian contoh kedua, penduduk kota A 1000 jiwa awalnya ya. Pada tahun 2000 tingkat pertumbuhannya 50%. Maka tahun 2002 ada berapa jumlah penduduknya? Nah, kita menggunakan yang eksponensial 1 ditambah B pangkat N. Nah, P0-nya kan 1000. Masukkan 1 ditambah B-nya 50%. 50% itu adalah 0,5. Kemudian pangkat N 2002 dikurangi 2000 yaitu pangkat 2. Berarti kan 1000 1,5 pangkat 2 225 berarti 2,25 ya. Nah, berarti 2,25 dikali 1000 yaitu 2250. Oke? 2 ya. Oke, semoga paham ya. Silakan untuk screenshot terlebih dahulu sebelum kita masuk soal terakhir. 1, 2, 3. Oke, kita bahas yang selanjutnya ya. Di sini ada soal diketahui zat A awalnya 1000 gram. Jika menyusut setiap 2 jam sebanyak 20%, tentukan sisa zat setelah 10 jam. Nah, ini otomatis menyusut berarti peluruhan. Nah, karena ini berupa suatu zat radioaktif, kita gunakan yang eksponensial ya. P0 1 dikurangi B pangkat N. Nah, P0 itu berapa? 1000. Kemudian 1 dikurang, menyusutnya setiap 2 jam yaitu 20%. 20% adalah 0,2 ya. Nah, kemudian pangkat N. Di sini kan 10 jam. Setiap 2 jam, berarti 10 dibagi 2 aja yaitu 5. Ya, berarti 1000. Kemudian 1 dikurangi 0,2 itu kan 0,8. Kemudian pangkat 5. Nah, kita hitung 0,8 pangkat 5 berarti kan ya, saya hitung menggunakan kalkulator aja. Jadi kamu nanti PAT itu boleh menggunakan kalkulator, silahkan ya. 0,8 kali 0,8 kali 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 itu 0,32768 0,32768 dikali 1000 ya.
Jadi 327,58 gram. Ini zat sisanya. Oke, kemudian yang ini ya, diketahui harga awal handphonenya 5 juta pada tahun 2000. Jika harganya menurun per tahunnya 5%, tentukan harga handphone pada tahun 2003. Nah, ini yang linear, atau dikurangi N kali B. Berarti P0-nya kan harga awalnya 5 juta. 1 dikurangi N, 2003 dikurang 2000, yaitu kan 3 tahun ya. B-nya 5%, berarti kan 0,05. Berarti 5 juta 1 dikurangi 3 dikali 0,05 yaitu 0,15 ya. Berarti 5 juta. Nah, 1 dikurangi 0,15 yaitu 0,85 kan. Nah, hitung deh 0,85 dikali 5 juta. Supaya cepat, kita pakai kalkulator aja. Kali 0,85. 4.250.000. Ya, jadi harga handphonenya pada tahun 2003 jadi 4.250.000. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, diketahui zat atom awalnya 4.000 zat. Jika waktu paruhnya 16 hari, tentukan sisa zat setelah 64 hari. Nah, karena ini ada istilahnya waktu paruh, maka kita gunakan yang rumus NT. NT sama dengan N0 dalam kurung setengah pangkat N. Nah, di sini N0-nya berapa awalnya? Yaitu 4.000. Kemudian setengah pangkat N. N itu adalah T kecil dibagi T setengah. Waktunya yang seperti biasa itu 64 dibagi T setengah atau waktu paruhnya yaitu 16. Ya, berarti 4.000 setengah pangkat 64 dibagi 16 yaitu 4 kan. Ya, berarti 4.000 setengah dipangkatin 4 yaitu 1/16. Nah, tinggal kita bagi aja 4.000 dibagi 16. Hitung ya, 4.000 dibagi 16 yaitu 250. 250 zat. Sisa zatnya. Jadi tersisa 250. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa paham dan jangan lupa dipelajari juga dari latihan-latihannya selain dari video ini tentunya. Kemudian dari latihan, dari tugas-tugas sehari-hari. Oke, semoga bisa paham dan semoga nilai PAT-nya semuanya bagus dan memuaskan. Amin. Oke, silakan screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.